Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara perkuliahan pada mata kuliah ekonomi syariah Islam ya. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita semua mendapatkan berkah, hidayah, taufik dan rahmatnya serta mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu khususnya pada mata kuliah ekonomi syariah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah. Pada kesempatan minggu kemarin kita sudah pada pemahaman tentang membangun sains tauhidullah ya. Dan terima kasih atas atensi pertanyaannya banyak sekali. Dan ternyata pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa, sangat berbobot, sehingga ini mengindikasikan bahwa teman-teman di semester 2 manajemen ini menyimak dengan baik, kemudian juga menyerap berbagai ilmu, kalaupun yang dipertanyakan bukan berarti tidak paham, tetapi memang sangat patut untuk didiskusikan bersama ya. Jadi terima kasih di setiap kelas luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemarin terakhir kita sudah di posisi kita sebagai manusia ya, itu ada sebagai abid dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian juga Allah mengamanahkan kepada kita semua manusia, bumi dan segala isinya. Kemudian prinsip ekonomi secara syariah yang pertama adalah mutlak milik Allah ya. Yang kedua adalah hanya amanah yang dititipkan kepada manusia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 29, apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah semata, akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Kemudian yang ketiga pemilikan harta dengan cara yang halal. Jadi di sini Islam syariah lebih memandang prosesnya daripada hasilnya ya. Nah, jika memandang proses tidak peduli hasilnya ada yang miliaran, ada yang ratusan juta, jika itu memang didapatkan dari cara-cara yang tidak melanggar syariat, maka itu dipersilahkan. Sebaliknya, sekalipun itu pendapatannya besar, omsetnya besar, sebut saja miliaran omsetnya, tetapi jika melanggar syariat, misalkan bisnisnya yang tidak diperkenankan oleh syariat, seperti bisnis narkoba misalnya ya, lagi yang hal-hal yang dilarang dalam syariat itu tidak boleh ya, walaupun emang omsetnya besar. Misalnya saja ya, untuk membuat sebuah bisnis warung remang-remang saja atau judi togel ya, judi online, itu ternyata secara ekonomi demand-nya banyak, peminatnya banyak ya.
Nah, jika kita bermain di bisnis itu, kiranya itu omset dan pendapatannya akan meraup untung yang luar biasa besar. Tetapi karena bisnis tersebut itu termasuk dalam kategori yang tidak ada dalam aturan syariat, bahkan tidak diperbolehkan, hukumnya haram, maka sekalipun omset secara ekonomi, nilai ekonominya besar, itu tidak boleh kita jalankan. Begitu ya. Jadi pemilikan harta dengan cara yang halal. Misalkan contoh lain, misalnya ada demand, permintaan tentang narkoba misalkan ya. Suplainya kan sedikit nih, orang tidak ada yang mau ya. Berarti yang supply produsen hampir tidak ada. Sementara yang minta banyak. Nah, secara ilmu ekonomi, jika kita bermain dan menjadi supplier di situ, maka potensi ilmu ekonominya sangat berpotensi ekonomis. Nah, bahkan jika demand banyak, sementara suplainya sedikit, maka potensi harga akan tinggi. Nah, ini terbukti dengan harga narkobanya yang luar biasa tinggi. Nah, bahkan kita akan diprediksi meraup untung yang besar secara ilmu ekonomi. Tetapi di syariah tidak demikian. Walaupun omsetnya akan tinggi, bahkan kita bisa cepat menjadi pengusaha kaya, kalau memang proses mendapatkannya, bisnis yang dijalankannya melanggar aturan syariat. Ingat syariat kemarin itu ya, kita sudah terangkan, syariat itu aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi, baik yang mahdoh atau yang berhubungan ibadah maupun yang goer mahdoh. Nah, muamalah tentang berbisnis tadi itu termasuk dalam kategori muamalah ya, gitu. Nah, sekalipun omsetnya besar, kita tidak artinya apa? Harus menghindari bisnis-bisnis seperti itu. Begitu dalam ekonomi syariah. Karena tadi prinsip ekonomi secara syariah yang ketiga itu adalah pemilikan harta dengan cara yang halal. Karena Tuhan lebih melihat prosesnya ketimbang hasilnya ya. Nah, ini terbukti, jadi jangan khawatir yang profesinya petani, pedagang, kemudian pengusaha, presiden, ASN, dan yang lain sebagainya, yang Tuhan berikan pahala, pencatatannya itu adalah lebih kepada prosesnya, ya, bukan kepada hasil. Karena kalau Tuhan lihat terhadap hasil, berarti yang hari ini omset dan pendapatannya dari usahanya besar, miliaran, triliunan, bahkan itu calon-calon surga. Ya, tapi kan tidak demikian. Nah, karena pemilikan harta dengan cara syariat yang halal, ya, berarti sekalipun petani, pedagang yang penghasilannya cuma 5.000 sehari atau 10.000 per hari dibandingkan dengan 1 miliar ya, tapi yang 1 miliar didapat dari proses-proses cara-cara yang tidak sesuai syariat, sebut saja misalkan korupsi, menipu, menimbun, spekulasi, dan lain sebagainya yang nanti dilarang di syariat, maka Tuhan lebih memandang yang 5.000 ketimbang yang 1 miliar tadi. Karena yang 5.000 dia berproses sesuai aturan, berdagang kesana kemari, hujan-hujanan, terus dia juga tidak berani melanggar aturan syariah, dan ternyata Tuhan hanya menentukan 5.000, buat dia tidak masalah karena dia sadar bahwa prinsip ekonomi syariah yang ketiga itu adalah pemilikan harta dengan cara yang halal. Adapun hasilnya itu bukan urusan kita. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian yang keempat ini ada hak orang lain. Nah, dalam harta kita ada hak orang lain ya, berbeda dengan sistem kapitalis konvensional ya. Nah, kalau kapitalis kayak Bill Gates misalkan kaya, ya itu milik dia. Kalau kita minta, kata dia, ya usaha kerja keras gitu. Tetapi berbeda dalam syariah. Di syariah itu ada hak orang lain. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Jariyat ayat 19, dalam harta kita ada hak orang lain. Nah, disitulah siapapun yang jadi pengusaha, pegawai, ASN, presiden, bupati, ya, dari gajinya itu dikeluarkan hak orang lain.
yang disebut dengan ada zakat mal ya. Bahkan setiap tahun satu kali setelah bulan Ramadan ada zakat fitrah ya. Nah, harta yang kita keluarkan dari profesi, penghasilan kita berdagang, bertani, beternak dan lain sebagainya itu yang disebut dengan zakat mal ya. Nah, perhitungannya ada, termasuk zakat peternakan. Jika kita punya kambing misalkan 1000 ekor, berapa yang harus dikeluarkan dalam 1 tahun. Nah, sehingga karena kita sadar dengan prinsip ini ya, pasti kita mau ada orang lain, mau tidak ada orang lain, pasti kita taat. Nah, inilah yang disebut tadi membangun sains tauhidullah. Jadi pemahaman kita itu selalu dibangun dengan tauhid. Jadi apapun yang kita laksanakan, mau kencing sekalipun, kita selalu dilandasi tauhid. Bahwa ini udah sunatullah. Nah, termasuk tadi ada hak orang lain, itu kita melaksanakan secara tauhidnya adalah dasarnya itu adalah perintah Tuhan. Quran surat Al-Jariyah. Sehingga apapun yang dikeluarkan bukti kehambaan kita, bukti abid kita kepada Allah gitu. Jadi bukan karena ingin dipuji Pak RT, karena ingin dipuji Pak RW atau Pak Bupati bahwa Anda sebagai pengusaha ingin disebut dermawan, ingin disebut apa, bukan. Tetapi inilah sains tauhidullah. Jadi segala sesuatu itu kita paham ilmu tentang dilandasi tauhid. Termasuk bagaimana sains tauhidullah Anda dalam belajar. Bangunlah dalam belajar hari ini, innamal amalu binniyat, segala sesuatu gimana niat. Jadi landasi niat kita selalu dengan tauhid. Tauhidnya apa? Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, ada perintahnya Tuhan. Sehingga saat hari ini Anda habis menyimak mata kuliah ya, termasuk ekonomi syariah, itu duduknya memperhatikannya itu menjadi pahala. Kenapa? Karena landasan tauhidnya adalah tadi tauhid kepada Tuhan ya. Kita membangun sains pemahaman selalu dilandasi. Termasuk saya pun bekerja itu bukan hanya ingin kaya, tetapi bagaimana dibangun dengan tauhid bahwa mencari nafkah itu adalah wajib. Sehingga saat hari ini kita bertemu, saya menjalankan tugas saya, Anda dengan niat untuk mencari ilmu karena Allah lillah gitu ya, tauhidnya itu seperti itu, maka itu pahala selalu tercatat, Raqib Atid selalu mencatat gitu ya. Adapun nanti Anda dipuji orang, adapun Anda nanti itu berprestasi, kemudian dapat gelar sarjana ekonomi, itu hanya dampak-dampak saja. Ya, kalau membangun sains tauhidullah itu jangan segala sesuatu itu dilandasi dengan duniawi, selalu dilandasi dengan tauhid. Sampai memakai baju pun itu dilandasi tauhid. Oh, saya ini harus menutup aurat. Sehingga pada saat dasarnya dibangun tauhid, berarti kita ini selalu bentuk ibadah tadi, bentuk penghambaan kita abid ya. Dan pahala kalau mau diakuntansikan, mau dijurnalkan, itu posisi pahala kita selalu setiap detik, setiap saat pahala terus. Karena yang namanya ibadah bukan hanya kita dalam ritual sholat, puasa, kemudian zakat saja, tetapi setiap saat juga. Dan beribadah itu bukan berarti setelah sholat terus zikir, terus bukan. Ya. Kemudian bekerja, kemudian menjadi mahasiswa, kemudian menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi pengusaha. Apabila dilandasi dengan tauhid, maka kita selalu ada dalam lingkaran bahwa kita termasuk yang disebut tadi abid dan khalifah. Nah, di sini juga dalam berusaha nanti kita ada hak orang lain. Pada saat kita mengeluarkannya, bukan berarti ingin dipuji, bukan berarti ingin terlihat seperti orang dermawan, bukan, tetapi karena perintah Tuhan ya, Quran surat Al-Jariyah. Sehingga saat ada pujian yang merupakan dampak saja, itu kita akan mengembalikannya kepada Tuhan. Alhamdulillah, hanya segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Artinya kita mengembalikan bahwa saya bisa seperti ini pun karena Tuhan.
selain kudrat irodat kuasa tenaga Tuhan, ya artinya saya bisa mengeluarkan harta, ada hak orang lain dari harta kami juga karena Tuhan. Karena apa? Karena perintahnya di sini gitu. Karena Tuhan gitu. Jadi tadi pagi misalkan saya ngasih anak kecil itu bukan karena saya, mungkin karena orang tua saya menyuruh tolong kasihin tuh anak kecil itu. Nah gitu, jadi itu karena. Nah di sini juga dalam harta pada saat kita mengeluarkan zakatnya itu kan karena Tuhan. Makanya saat ada pujian apapun kembalikan. Termasuk Anda cantik, ada yang muji, Anda ganteng, ada yang muji, itu kembalinya sama Tuhan. Karena yang menjadikan kita seperti ini juga Tuhan. Seperti itu, ya. Sehingga pada saat ada hak orang lain dan kita keluarkan, kemudian mau ada pujian mau tidak, orang lain pun akan seimbang. Artinya orang yang nggak punya akan teraliri dari yang punya, gitu, ya. Dan yang tidak punya, yang terkasihi tadi, itu akan memberikan sebuah perlindungan juga dampaknya kepada yang punya, ya. Karena saling dari yang punya mengayomi ke yang tidak punya mengayomi kepada yang punya dalam bentuk perlindungan dan sebagainya, ya, karena merasa bahwa dia dibantu. Padahal kita membantu yang nggak punya bukan berarti ingin dilindungi. Niat kita tadi lillah, membangun sayyid tauhidullah gitu, ya. Nah kemudian tadi yang melindungi pun bukan karena wah orang kayanya mau bager ke abdi pun harus, bukan, tetapi perintah Tuhan juga. Gitu. Jadi satu sama lain melakukan hal-hal seperti itu karena memang lillah. Dan manusia itu kan mencari keridhaan Allah. Nah pada saat tadi sudah berbuat seperti apa yang diinginkan oleh Tuhannya, ya insya Allah lah Tuhannya pasti ridho. Begitu. Sehingga dari ada hak orang lain ini, saya pikir keseimbangan bisa terjadi, ya. Gitu. Kalau di konvensional, di kapitalis kan tidak. Kemudian harta itu harus dikembangkan. Nah, ini tidak boleh harta itu ada di seseorang saja, tidak boleh ada di segelintir pihak, ya gitu. Misalkan Anda orang kaya yang memiliki banyak tanah kebun. Nah, pada saat tanah kebun itu saking banyaknya tidak terurus, ya, dan ditumbuhi ilalang begitu saja. Nah, ini yang tidak boleh dalam syariah. Mestinya Anda itu pergunakan sebaik mungkin, jadi harus produktif. Silahkan berikan hak pengelolaannya kepada tetangga Anda, tapi tidak menghilangkan hak milik secara sertifikat. Tetap itu sawah Anda, tetap itu kebun Anda. Ya tentu itu titipan dari Allah, cuma secara hukum positif hak miliknya, surat hak miliknya tetap milik Anda. Cuma daripada gamblung, daripada nggak diurus, silahkan bisa dikelola sama yang punya, ya. Nanti sistemnya bisa bagi hasil gitu, ya. Kalau misalkan ada padi yang ditanami oleh orang yang nggak punya, kalau di istilah kita nyambut, ya, nengahkeun gitu kan, nengahkeun. Nah itu kan kalau nanti ada padinya buat kita aja. Intinya sawah yang kita punya saking banyaknya karena kita nggak tergarap sendiri, itu kan bisa dikelola oleh orang lain. Nah di sini yang disebut dengan harta harus dikembangkan, gitu. Termasuk juga misalnya punya uang, ya, di rumah miliaran, ratusan triliun bahkan, itu tidak produktif menurut saya. Coba kalau disimpan di bank, mungkin orang lain bisa manfaatkan dalam bentuk kredit, pengajuan kredit, ya. Gitu. Jadi kalau di rumah kan tidak termanfaatkan, ya kan? Makanya dulu bank nyimpan uang di bank itu tidak haram, ya, walaupun ada bunganya, karena para kiai, para ulama merasa lebih haram lagi jika uang disimpan di rumah tidak produktif, gitu. Ya kalau nyimpannya di rumah cuma 100.000 jutaan untuk keperluan sehari-hari itu tidak masalah, tetap produktif kan. Ini mah triliunan, miliaran disimpan di rumah, kan sayang, tidak produktif, ya. Coba kalau disimpan di bank kan oleh pihak bank akan disalurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk kredit, gitu, ya. Ada yang kelebihan dana, ada yang kekurangan dana, gitu, ya. Makanya dulu bunga bank
disebut diperbolehkan, belum diharamkan ya sebelum ada bank syariah, karena memiliki landasan atau dasar jika di rumah itu lebih tidak produktif lagi, lebih lebih jadi tidak berdasar ke Quran surat Al-Baqarah gitu. Jadi walaupun sistemnya bunga dulu masih diperbolehkan karena masih ada kemanfaatan dan kemaslahatan sehingga harta itu masih bisa produktif. Tapi sekarang sudah ada bank syariah ya yang polanya syariah, saya kira tetap ya kita tidak boleh menyimpan uang di bank yang bentuknya konvensional atau dengan sistem bunga, itu tidak boleh ya gitu. Karena tadi pemilikan harta dengan cara halal, nah, sementara bunga itu tidak boleh ya gitu. Memang kalau harta harus dikembangkannya sih terpenuhi gitu ya, disimpan di bank konvensional juga daripada di rumah kan lebih tidak produktif ya, produktif di bank ya, karena tadi bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Tetapi kalau kita kaji dari pemilikan harta dengan cara halal, itu sistem bunga tidak cocok ya, sehingga lebih baik benar menyimpan di bank ya, bisa produktif buat yang lain dan pembangunan yang lain, tetapi harus di proses yang sesuai syariah, artinya berarti harus menyimpan di bank syariah, tidak boleh di bank konvensional karena sistem bunga itu tidak diperbolehkan dalam syariat dan itu termasuk kategori haram ya begitu. Nah, dalam muamalah ya, segala hal yang berkaitan dengan muamalah adalah boleh. Jadi boleh dulu sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Nah, pada saat sudah ada dalil yang mengharamkannya, maka ikuti. Termasuk misalnya jual beli ijon, itu kan sudah ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian bunga bank, kemudian juga ribawi goror. Nah, apa-apa saja yang disebut sudah diharamkan ya dalil-dalilnya, ini beberapa larangan dalam muamalah itu riba ya, tadi seperti bunga bank juga itu kategorinya riba. Riba ini tambahan atau bertambahnya sesuatu nilai di luar pokok pinjaman tanpa melihat akad untung dan rugi. Jadi begini, saat Anda menyimpan di bank 1 juta ya, misalkan dijanjikan oleh perbankan itu bunganya 0,2% ya. Jadi kalau 1 juta dikali 0,2 itu berapa? 2.000 atau 20.000. Ya, sebut saja 2.000 ya, atau 2.000 lah sebut. Nah, bulan depan Anda sudah hampir bisa dipastikan dapat bunga bank sebesar 0,2 dikali 1 juta, 2.000 ya, 2.000. Nah, tanpa memperlihatkan untung dan rugi. Nah, bagaimana kalau uang 1 juta yang disimpan di bank itu ya, kemudian oleh bank diputar di dalam bentuk kredit, sementara kreditnya semua macet. Nah, apalagi di musim Covid seperti ini. Apakah bank punya pendapatan? Tidak kan? Karena macet semua. Nah, sekarang bank tetap harus membayar bunga 0,2 kepada Anda penyimpan. Nah, sistem bunga itu sudah memastikan 1 juta kali 0,2. Nah, prosesnya itu yang tidak boleh menentukan tadi 0,2 dari plafon 1 juta tabungan Anda. Nah, kalau Anda tabungannya 1 miliar, 1 miliar kali 0,2 berarti berapa tuh? 20 juta. 20 juta. Sementara uang 1 miliar yang Anda tabung di bank, sebut saja bank itu saya ya. Saya memutar di kredit, orang ngajuin kredit dan sumber pemberian kreditnya ternyata dari simpanan Anda ya yang masuk. Nah, orang di kredit macet semua tuh. Kita nggak punya pendapatan. Jangankan bayar bunga 0,2 kali 1 miliar kepada Anda. Berapa tadi? 20 juta bunga Anda yang saya harus bayar. Ya, berat tuh. Karena saya macet semua tuh. Oke, jangankan saya bayar bunga kepada Anda tadi ya. Bayar para pegawai saya pun, bayar listrik kantor pun saya belum mampu. Kenapa? Karena nggak ada satupun nasabah kredit yang bayar misalnya ya. Nah itu, jadi selalu ada yang ngedumel. Sebaliknya begini, uang 2 miliar itu simpanan dari Anda yang simpan di bank saya putar kredit. Saking pinternya saya ngereditin ya, kemudian kondisi lagi kondusif, mereka bayar pada lancar.
Bahkan dari 2 miliar yang Anda simpan di saya kelola dalam bentuk kredit, saya untungnya bisa sampai misalkan 250 juta. Nah, bayar bunga kepada Anda berapa? Tetap aja 20 juta. Nah, di situ baru sekarang Anda yang ngedumel. Enak ya kamu mah Bang, saya yang nyimpen 2 miliar, 1 miliar. Kamu punya pendapatan besar, saya malah cuma segini. Sering kan yang nabung tuh suka ngomong begitu, ya sedikit bunganya padahal Bang mah untungnya besar. Karena prosesnya itu sudah dipastikan, dipatok seperti itu 0,2. Nah, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena orang tidak jelas untung ruginya. Nanti yang diperbolehkan dalam syariah ada yang namanya syirkah, ya, kerjasama usaha, bisa syirkah mudarobah, ada syirkah musyarakah, ada syirkah mudarobah muqayyadah, mudarobah mutlaqah, mudarobah mustarokah. Nah, itu kerjasama usaha diperbolehkan. Kalau pinjam meminjam dengan tambahan seperti itu tidak boleh. Termasuk juga misalkan pinjam meminjam di masyarakat, misalkan minjam 1 juta, ada persyaratan bunganya, misalkan 2%, jangan 2% lah, terlalu besar, 0,00001 saja ya. Jadi 1 juta tuh bunganya murah, cuma 100 perak misalkan teh. Pak Wiosweda Mirah, Ridho, Abdi Oge. Iya, tapi kalau 1 juta yang tetangga kita pinjam kemudian tetangganya bangkrut, kebanjiran, kemudian semua, kan dia kebebanan tetap. Jadi harus bayar bunga per bulan 100 perak. 100 perak juga kalau nggak ada berat karena dia bangkrut. Jadi proses memastikan mensyaratkannya itu tuh yang tidak boleh dalam syariah. Dan penambahan tadi disebut dengan riba. Nah, bagaimana dalam kerjasama usaha itu pun kok ada bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil pengalinya itu kepada omset yang didapat. Kalau omset yang didapatnya teu aya, wujud isen ya kecil lagi. Bahkan ya kalau tidak ada, tidak ada. Kalau ini kan mau rugi mau enggak tadi BRI bank harus bayar tetap kan bunganya. Begitu. Jadi prosesnya tadi di awal kita sudah melihat bahwa prinsip ekonomi syariah itu yang ketiga itu adalah pemilikan harta dengan cara yang halal gitu. Sementara tadi proses bunga itu yang seperti tadi itu tidak boleh dalam syariah. Berarti kalau tidak boleh yaitu haram ya seperti itu. Itu ya. Kemudian goror tidak jelas ya, misalkan kita membeli kucing dalam karung ya, dulu masuk istilahnya gitu. Ya maksudnya apa? Bahwa maksudnya jika kita membeli objek jual belinya harus kita lihat ya. Misalnya kita membeli kendaraan motor, tapi kita sendiri nggak lihat kondisi motornya seperti apa, kecuali kalau yang baru ya. Kalau yang baru kan spek yang baru sudah ada standarnya ya. Tapi kalau barang bekas kan kita tidak tahu ya itu seperti apa. Nah kita tidak tahu, jual bayar saja tuh motornya candak di bumi, begitu dilihat ke rumahnya, oh ternyata bannya nggak ada satu, katanya lengkap, atau mungkin ban lengkap tetapi mungkin kempes, ternyata bocor bannya. Jadi tidak jelas, harus dilihat dulu. Jadi sebelum dibayar itu harus dilihat dulu dengan jelas apa kelebihan kekurangannya dijelaskan gitu ya. Tidak boleh. Dan kalau seperti tadi itu termasuk kategori goror, termasuk jual beli sawah misalkan. Percaya saja sekian batak, pokoknya airnya bagus, kemudian panen 3 kali gitu kan, bayar saja ya 100 juta misalkan. Pas dilihat ternyata airnya kepenet punya orang, atau mungkin nggak ada sungai, itu kan nggak jelas ya. Jadi harus dijelasin. Jadi objek jual belinya harus jelas ya, tidak boleh tidak jelas ya. Maisir, untung-untungan kayak judi, kemudian juga ya judi online sekarang mungkin masih, dulu SDSB, togel ya seperti itu, untung-untungan tidak boleh ya. Makanya
walaupun Anda menang omsetnya bakal besar. Nah, kalau di kapitalis kan ya persilahkan, karena mereka prinsipnya bagaimana caranya untung semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Kalau di syariah walaupun itu omsetnya besar, pi untungan, pi beunghare, tapi kalau memang tidak sesuai dengan syariat ya, syariat Islam, itu harus ditinggalkan. Tadi kasus bisnis narkoba ya, kasus bisnis warung remang-remang misalnya atau lain sebagainya ya. Nah, tadi untung-untungan kayak judi itu masang togel itu tidak boleh ya. Ya silakan saja. Syariah itu mengatur untuk kemaslahatan umat. Nah, jika dilanggar ini syariat, artinya kalau dalam surat Quran Al-Jatsiyah kemarin ya, summa ja'alnaka ala syariah, setelah kami buatkan sebuah syariat, satu syariat, dan ikutilah dan jangan ikuti hawa nafsu. Nah, berarti kalau Anda masang judi togel ya, untung-untung, berarti Anda itu termasuk kategori yang mengikuti hawa nafsu gitu ya. Dan biasanya ruginya tidak hanya nanti di akhirat, di dunia saja sudah rugi ya kan, karena banyak sekali yang rumahnya dijual gara-gara menjadi pecandu judi ya, segala dijadiin judi ya, sampai sabung ayam dipakai judi, kambing pakai judi, mancing ikan galatama dipakai judi ya. Ini banyak model-model judi, tidak hanya pasang judi online saja ya, tapi banyak yang lain-lainnya. Kemudian goben ini penimbunan. Nah, dalam ilmu ekonomi kan kalau supply sedikit, demand banyak, wah itu potensi harga naik. Kemudian Anda ada kasus misalnya tabung gas. Nah, kan kalau kata ilmu ekonomi, kalau demand-nya banyak, demand itu yang meminta ya. Ya siapa sih yang nggak meminta tabung gas? Semua keluarga juga minta ya. Ada yang habis di 5 hari juga udah habis, beli lagi. Ada yang seminggu beli 2, kan tergantung kapasitas keluarganya memasaknya ya. Nah, kata ilmu ekonomi, kalau ingin harga naik, demand-nya harus banyak, supply-nya harus sedikit. Nah, pada saat nggak ada, ini Anda menimbun supaya supply-nya jadi nggak ada. Wah, dia dari distributor Anda beli, distributor ini Anda beli, warung lain nggak kebagian. Anda timbun semua sampai ribuan tabung gas ya, sehingga nggak ada di lapangan. Nah, kata ilmu ekonomi, kalau supply sedikit, demand-nya banyak, jadi potensi harga akan naik, terbukti. Orang nyari-nyari kemana-mana nggak ada. Nah, kemudian saat sudah susah, Anda keluarin. Dengan harga 50.000, orang pasti beli juga. Daripada tenyangu, daripada temandi. Nah, di situ yang harga jadi tinggi. Nah, kalau dalam bisnis itu mungkin spekulasi seperti itu di konvensional, di liberal itu diperbolehkan ya. Nah, itu akan kacau tuh masyarakatnya. Tapi dalam syariah, walaupun tadi Anda bakal untungan gede ya, nah itu jangan dilakukan ya, karena itu tidak sesuai dan dilarang dalam muamalah ya. Gitu. Paham ya? Nah, misalkan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya, di mana misalkan beras orang kesulitan, misalnya gagal panen nih, beras. Nah, sekarang udah ada beras impor ya. Kalau misalkan negara nggak ngimpor, Anda timbun tuh, kemudian orang-orang mau makan susah, kelaparan ya. No harga 20.000, cek anu nareangan beas teh bae lah aya 20.000 per kilo oge, dibeli daripada budak tedahar misalkan. Nah, pas denger itu baru Anda keluarin, wah potensi harganya tinggi, Anda kaya di situ, meraup untung besar. Nah, dalam syariah tidak boleh, karena tadi syariah itu tidak memandang tentang hasil, tetapi lebih kepada proses. Dan tadi proses penimbunan itu tidak diperbolehkan ya dalam syariah. Kemudian yang dilarang dalam muamalah apalagi mengambil hak orang lain tanpa izin, mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Jelas ini walaupun Anda cepat kaya dengan mencuri, dengan merampok, rumusnya asal tidak ketahuan yang lain, tetapi
Tetapi dalam syariah mau ada orang mau tidak, Tuhan Maha melihat dan ini tidak boleh. Sehingga walaupun Anda kaya dalam sekejap, tapi kalau diproses didapat dari cara-cara yang tidak sesuai syariat, nah ini tidak boleh. Nah, termasuk salah satunya mengambil hak orang lain tanpa izin dengan cara mencuri, merampok, korupsi dan lain sebagainya ya. Kemudian mengurangi timbangan. Nah, Anda bisnis nih, misalkan bisnis gula, bisnis minyak ya, minyak goreng misalkan, supaya cepat kaya Anda kurangi itu timbangannya. Orang 1 kilogram Anda di kiloannya Anda udah pakai pengungkit nih supaya sebenarnya tidak 1 kilogram tapi sudah menunjukkan 1 kilogram karena ada udah tambahin beban gitu ya seperti itu. Nah, Anda kaya tuh karena setiap 2 ons yang Anda kurangin itu diakumulasikan jadi besar, jadi banyak, jadi ton, jadi kintal, tonan ya. Setelah dijual itulah keuntungan yang berlipat. Di situ memang Anda kaya secara ekonomi, tetapi dalam ekonomi syariah itu tidak boleh dilakukan. Ingat bahwa tadi prinsip-prinsip ekonomi secara syariah, secara Islam yang harus dipahami 5 tadi. Hanya titipan gitu ya, mutlak milik Allah, kemudian akan dipertanyakan, ada hak orang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian mengandung unsur penipuan, tadlis, misalkan nipu nih barang jelek dibilang bagus, kemudian barang bukan punya kita disebutin punya kita dijual, misalkan HP temen dijual nih, itu kan penipuan. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang mengandung unsur penipuan itu tidak boleh ya, misalkan emas padahal dari tembaga ya gitu. Kemudian riswah itu menyuap. Jadi Anda saking ingin dengan posisi dan kedudukan tertentu atau ingin nilai bagus, Anda menyuap pengawas misalkan, Anda menyuap penguji, Anda menyuap itu tidak boleh. Yang disuap sama yang menyuap itu sama-sama dosanya. Anda ingin lulus PNS, Anda ingin lulus polisi, menggunakan uang supaya untuk memuluskan cita-cita Anda, nah mengeluarkan uang 100-200 juta itu riswah, artinya dilarang ya, ini haram dan ini akan ada pertanyaannya pasti ya. Nah ini beberapa hal yang dilarang dalam syariah. Jadi setelah Anda tahu tinggalkan. Tapi lebih teknis sih tentang riba gharar nanti ada di mata kuliah lanjutan ya di semester 4 di manajemen perbankan syariah, di koperasi syariah ada, di perbankan syariah ada. Yang lebih teknis itu tentang aplikasi bisnis syariah ya. Kalau di ekonomi syariah masih umum ya, tidak terlalu teknis. Cuma sudah dijelaskan bahwa transaksi bisnis dalam berekonomi yang sesuai syariah yang mana saja, yang dilarang yang mana saja, ini sudah dijelaskan saat ini ya. Nah, Islam itu memandang proses, cara mendapatkannya, proses, cara mendapatkan daripada hasil. Termasuk Anda juga UAS mungkin ya, UTS atau lain sebagainya, ujian dulu tes semester atau triwulan atau apalah sebutnya. Anda memang A, tetapi Anda mendapatkan hasil itu bukan hasil kerja Anda. Kan nurani Anda nggak bisa dibohongi. Potret Anda itu bukan seperti itu. Ya, itu potret teman Anda, sebab Anda dan Tuhan itu termasuk dosen juga dalam nilai bukan sebenarnya bukan memandang hasil tapi memandang proses. Makanya nilai keaktifan sebetulnya itu harusnya bobotnya itu lebih besar ya daripada UTS dan UAS kalau menurut saya, karena keseharian itu yang lebih agak mencerminkan kesehariannya gitu kalau menurut saya ya. Tetapi sampai hari ini UTS dan UAS itu lebih besar. Memang sih di situ evaluasi 1 semester ya atau setengah semester, sehingga secara komprehensif memang bobotnya logis juga ya kalau memang lebih besar. Tapi kalau saya sih lebih lihat keaktifan, suka aneh ya, kadang kesehariannya dia aktif,
Tapi biasalah dapat 80 orang yang kesehariannya kadang masuk kadang enggak, aktif di dalam diskusi juga enggak, ditanya juga enggak tahu, tapi begitu UAS nilainya 100. Nah ini juga tanda tanya besar ya, walaupun sih ya kita berhusnudon saja, karena pengawas walaupun tingginya lebih ke proses bukan hasil, tetapi kan kita manusia biasa yang memang punya kekurangan, tidak sempurna, berbeda dengan Tuhan yang maha melihat, maha tahu, sehingga pada saat kita melakukan berbisnis tadi yang tidak sesuai dengan syariah, walaupun orang tidak mengetahui, manusia lain tidak mengetahui, Tuhan tetap mengetahuinya, sehingga akan menjadi sebuah catatan tersendiri gitu. Nah, di sini dalam ekonomi syariah itu ingat, Islam tidak memandang proses. Islam memandang proses, cara mendapatkan bukan hasil. Jadi walaupun omsetnya gede di Bulharin, di untung besar ya 10 miliar sebut saja omsetnya dalam sehari, tetapi kalau bisnis itu adalah bisnis yang tidak sesuai syariah, itu tinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi cari lagi bisnis-bisnis yang tidak melanggar dengan aturan kaidah syariah Islam. Seperti itu ya. Nah, dalam Islam uang bukan alat komoditi, tetapi tidak lebih dari sekadar alat tukar saja gitu. Kita butuh ini ditukar, nilai yang sepadannya itu adalah lahirlah uang, yang disebut dengan uang gitu ya. Nah, ini perbedaan ekonomi kapitalis dengan ekonomi syariah. Kapitalis itu lebih individualisme karena dia merasa bahwa apa yang didapat hasil sendiri. Kalau syariah ada keseimbangan. Tadi kan ada hak orang lain ya. Kemudian ada kolektivisme karena kayak tadi bunga bank kan tidak boleh, yang diperbolehkan ada kerjasama usaha. Jadi di sini terjadi kolektivisme ya. Kemudian di kapitalis ini sistemnya liberal ya. Kalau di syariah itu keadilan, kebersamaan dan tanggung jawab ya. Kemudian sumbernya itu rasional, logika. Kamu kepikir ku akal gitu. Kalau di sini walaupun ada yang tidak tekahontal ku pikir ku akal, Allah yang mencipta lebih tahu, itu ya itu dari Al-Qur'an dan hadis ya, maka ikuti saja. Kemudian kapitalis itu selalu materialisme, jadi lihatnya diuntungin, profit. Kalau di sini adalah ya diuntungnya juga harus dilihat, tapi lebih kepada agama. Inilah yang kemarin dimaksud dengan syain tauhidullah. Jadi apapun yang kita lakukan sepanjang itu tidak menyimpang dari syariah, kemudian ditauhid, niatin bahwa ini adalah melaksanakan perintah Tuhan gitu. Ya, seperti itu. Memakai baju, kemudian menelepon, kemudian hal-hal yang bagus, niatin bahwa saya mengerjakan ini adalah lillah, karena Allah gitu. Sehingga disitulah tauhid dibangun seperti itu, maka menjadi catatan ibadah semua. Tiap detik, tiap saat itu menjadi ibadah. Seperti itu ya. Kemudian sini, nah ini riba, anti riba. Kalau di riba ada time value of money, jadi nilai sekarang dengan nilai yang akan datang itu diperhitungkan ya. Kalau di syariah ya uang airnya ada mau beranak pinak gitu kan. Nah, nanti inilah di manajemen keuangan Anda akan lebih memahami ya hal-hal yang seperti ini. Kemudian nah ini kapitalisme itu halalkan spekulasi. Jadi spekulasi, bisnis Anda beli dolar misalkan ya, mata uang dolar. Misalkan Anda punya 10 juta, ditukar sama dolar, dapat misalkan 100.000 dolar. Kemudian Anda simpan saja, nanti berharap rupiah terdepresiasi, Anda baru keluarkan. Yang tadinya Anda punya 100 juta beli dolar seperti itu, nah pas dikeluarin jadi beruntung banyak nih gitu. Nah ini spekulasi seperti itu tidak boleh, karena dalam Islam tukar menukar uang valuta asing itu hanya dipergunakan sebatas keperluan. Misalkan Anda mau ke luar negeri, ada tugas dari kantor, mau ke Australia misalkan, kan di sana uang rupiah tidak berlaku, maka Anda menukar uang rupiah dulu ke dolar Australia semacam kebutuhan saja. Misalkan ya jangan terlalu banyak, misalkan 100 juta ditukar, ya udah nanti pulang ada sisa ya tukari lagi. Terus pas pulang ada sisa, ternyata rupiah asalnya belinya 10.000 per dolar, ternyata sekarang pas pulang
jadi 20.000 Anda untung, ya itu bukan niat kita karena tadi niat. Nah, tapi kalau sudah diniatin spekulasi itu haram tuh bisnis seperti itu, dan orang tidak akan bekerja keras, tidak akan bekerja, ya udah gitu aja, borong aja mata uang lain, simpan di rumah. Nanti saat rupiahnya terdepresiasi Anda keluarin, Anda untung gede di situ. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian uang kertas. Nah, kalau dalam Islam ya dinar harusnya. Jadi kalaupun nanti terdepresiasi ya emas, kalau dinar dirham itu kan dari emas koinnya, ya dia akan mengikuti sendiri. Jadi nilainya akan mengikuti sendiri. Makanya di situnya nilainya tidak rupiah, tidak rupiah harusnya. Gram aja. Misalkan 0,5 gram, 0,005 gram. Ya kalau sekarang 1 gram 600.000, ya berarti yang 1 gram itu sebanding dengan 600.000. Kalau nanti rupiah terdepresiasi, dia akan mengikuti dengan sendirinya karena graman emas itu lebih. Kalau uang kertas kan dulu 100.000 besarnya bukan main. Hari ini 100.000 biasa-biasa aja, beli kuota juga. Nah seperti itu ya kalau uang kertas. Lagian uang kertas kalau disobek juga jadi nilainya tidak berarti apa-apa. Apalagi kalau kebakar ya gitu. Kalau dinar dirham yang dari emas saya kira itu tetap bertahan. Makanya dalam Islam memakai dinar dirham. Gitu ya. Nah, kemudian oh iya ini dulu deh apa tuh ada tugas nih buat teman-teman kedua ini ya. Saya mau kasih dulu sebelum lanjutan ada tugas yang harus dikerjakan ya. Bentar. Oke. Nah, ini tugasnya. Jadi seluruh mahasiswa dan mahasiswi di semester 2 ini ya harus membentuk sekelompok ya, diskusi kelompok ya. Jadi silahkan kelompoknya dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang jelas satu kelompok masing-masing berjumlah antara 3 sampai 4. Jangan lebih ya. 2 kasihan ya sedikit. 3 sampai 4 saja. 4 orang silahkan. Dan koordinatornya silahkan ditentukan sendirilah oleh kelompoknya ya. Misalkan siapa yang menjadi ketua kelompoknya silahkan. Nah, nanti setiap kelompok mengkaji materi per pokok bahasan satu bab ya yang ada di RPS dengan bab waktu. Nah, kemudian nanti dibuatkan makalah dan PPT PowerPoint-nya. Kemudian dipresentasikan dalam bentuk video seperti yang Bapak lakukan saat ini. Ya. Nanti videonya disimak bersama melalui WA Group, Google Classroom, atau mau diupload dikirim ke Bapak. Nanti kita akan coba simak dan kita akan simak bersama pemaparan presentasi setiap kelompoknya di channel YouTube ini ya, seperti ini ya. Cuma sebelumnya 2 hari sebelumnya kelompok harus sudah membuatkan videonya ya, dikirimkan ke dosen seperti itu ya. Kemudian waktu diskusinya ini enggak lah, ini mah persyaratan saat offline silahkan. Cuma yang jelas presentasi hanya dapat dilakukan presenter membawa slide. Jadi membuatkan PPT seperti yang saya share screen barusan ya. Kemudian ada oleh kelompok diterangkan, dibuatin videonya ya. Kemudian dikirim ke Bapak ya. Kemudian pada saat nanti Bapak akan masukin ke channel YouTube ini dan teman-teman yang lain menyimak linknya. Tapi sebelumnya Bapak tambahin video pembuka dulu dari dosen ya. Nah, ini materi. Jadi nanti bentuk kelompoknya 3 sampai 4 orang ya. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua kan sudah terbentuk tuh. Misalkan ada 36 orang. Ada 36 dibagi 4, ada berapa kelompok tuh ya? Ada 7 sampai 8 kelompok misalnya ya. 4 kali 4 udah 16, 8 ya. 8 bisa 10 kelompok.
Kalau 10, kalau 30 3 orang itu 10. Kalau semuanya 3 orang ya. Ya pokoknya nih satu kelas antara 10 sampai 12 kelompok lah. 10 sampai 12 kelompok. Misalnya saya kelompok pertama nih kebetulan ya, sudah ada anggotanya 3 orang. Nah, kemudian kebagian ngebahas ini landasan filosofi ilmu ekonomi syariah. Nah, berarti minggu depan siap presentasi. Berarti hari ini saat Anda menerima tugas ini, kelompok Anda berkumpul, bolehlah diskusi melalui offline bertemu, tapi protokol kesehatan hati-hati dijaga. Kemudian boleh juga virtual ya, misalkan di video call Anda misalkan berdiskusi dengan anggota Anda ya, yang 3-4 orang tadi ya, untuk merumuskan dan membuat kalau kerjasama kelompok atau pengerjaan tugas kelompok ini ya bersama-sama, misalkan di rumah siapa atau ketemu di kampus. Nah, yang harus dibuatkan setiap kelompok adalah PPT-nya, PowerPoint-nya ya, seperti yang tadi ya. Jadi Anda buat PPT-nya, nanti presentasi PowerPoint-nya itu ya jangan banyak-banyak lah, 12 slide lah, 12 sampai 15 slide. Slide pertama judul ini landasan filosofi ilmu ekonomi syariah, dipersembahkan oleh kelompok pertama terdiri dari A misalkan siapa, atau 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Nah, kemudian dibuatkan videonya ya, tutorial videonya, presentasinya ya. Silahkan buatin schedule planning yang jelas minggu depan kelompok pertama ini harus sudah punya video dan dikirimkan ke dosen. Artinya kalau yang hari Senin berarti hari Sabtu harus sudah dikirimkan video tutorial PPT yang sudah dipresentasikan. Nanti hari Senin pada saat jamnya kita akan coba bahas bersama. Cuma linknya nggak di Zoom ya, karena itu sinkron, khawatir Anda terjadi masalah ya sinyal. Kalau di YouTube kan kalaupun terjadi sinyal masalah, Anda bisa nyimak dari hasil unduhan HP teman misalkan, kemudian share it, Anda simak, boleh di sorenya atau boleh di lain waktu ya, silahkan begitu ya adik-adik. Kemudian kelompok 2 misalkan, berarti minggu depannya lagi sama, ini harus sudah kelompok yang dibentuk harus membuatkan sebuah PPT ya, PPT yang nanti dikerjakan oleh kelompok 2. Kemudian dibuatkan PPT-nya dan buatkan video tutorialnya kelompok Anda. Silahkan mau mengerjakannya di mana, di rumah ataupun di kampus, itu dipersilahkan. Yang penting protokol kesehatannya dijaga ya. Nah, dibuatkan videonya berarti karena kelompok 2 tampilnya 2 minggu yang akan datang, sama ya, berarti 2 hari sebelum tampil harus sudah dikirimkan video tutorial penerangannya ya di situ. Dan kalau bisa di dalamnya melibatkan ada banyak atau bukan banyak ya, melibatkan seluruh dari anggota kelompok tadi. Jangan anggotanya ada 4 tapi yang tampil orang itu terus gitu ya. Berarti di sini nilai dari presentasinya tidak merata seperti itu. Kemudian kelompok 3 dengan prinsip-prinsip kurang I-nya ya. Prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Nanti ada akad-akad di sini, mudharabah, musyarakah, murabahah ya di judul ini. Silahkan materinya tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kelompok 10 boleh ngunduh, boleh yang lain-lainnya. Yang jelas silahkan Anda ini menjadi tugas kelompok ya, dan akan masuk ke dalam poin tugas ya. Kemudian kelompok 4 dengan transaksi atau akad dalam syariah. Nah, ini pun hampir ada kaitannya dengan kelompok 3 di sini.
Kalau di sini lebih implementasi ya tentang akad-akad, ada ijaroh muntahiyah bitamlik dan lain sebagainya. Silahkan materinya boleh ngunduh, boleh dari buku manapun, buatkan PPT, kemudian buatkan presentasi videonya. Dan presentasi video kirimkan ke dosen. Nanti penilaiannya di sini mudah-mudahan luar biasa besar ya, karena kreativitas dari Anda membuatkan PPT itu ada penilaiannya, kemudian kreativitas Anda membuatkan video itu ada nilainya, dan isi dari video tadi tentang presentasi, kemudian public speaking, kemudian juga menjadi moderator dan menjadi notulen dari tim kelompok Anda itu juga menjadi penilaian tersendiri yang luar biasa ya. Di musim COVID ini sangat sulit, tetapi dibutuhkan sebuah kreativitas. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Saat Anda nanti kerja, saat Anda diharuskan untuk membuatkan materi rapat dengan pimpinan, dengan cabang-cabang seluruh Indonesia virtual seperti ini, Anda harus menyiapkan video, Anda sudah minimal punya pengalaman dari tugas ini, gitu ya. Berat memang, tapi bagaimana Anda berkreasi dan berinovasi untuk membuatkannya. Dan untungnya di tugas ini bukan tugas mandiri, tetapi tugas kolektif, tugas kelompok, sehingga Anda punya teman untuk berbagi dan berdiskusi ya. Kemudian kelompok 5 ini membahas teori kaidah hukum transaksi ekonomi syariah. Nah, mungkin untuk kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih banyak waktu ya, tetapi tidak mentang-mentang masih banyak waktu kemudian berleha-leha pada saat mau tampil. Saya kira ini juga keteter. Lebih baik walaupun kelompok 10 masih lama, diskusi kelompoknya dilakukan secepat mungkin, termasuk pembuatan video. Karena kalau sudah dibuatin videonya kan bisa santai ya. Saat nanti presentasi mau ke kelompok kita di kelompok 10 sudah dalam bentuk video kan kita tinggal dikirimkan saja gitu ya. Maka kalau kelompok pertama memang dituntut lebih cepat lagi. Kenapa? Karena memang presentasinya akan disimak di minggu depan ya. Ini ada 12 ya, sampai kelompok 12, tetapi kalau memang dirasa nanti Pak pembagian kelompoknya cuma 8 nih, ya sudah sampai 8 saja. Pak kelompoknya sampai 11 nih, ya sudah sampai 11 saja. Pak kelompok di kelas ini mah hanya 10, ya udah hanya sampai di pokok bahasan yang ke-10 saja. Gitu. Boleh Pak, saya 10 tapi inginnya yang 12. Kelompok 10 silahkan gitu ya. Kalau ada sisa seperti itu silahkan digunakan saja. Untuk kelas yang memang ada 12 ya merata, tidak ada pilihan. Ini mah kelompok 10 mengambil pokok bahasan yang kelompok 12 nggak boleh itu mah ya, seperti itu. Nah itu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, untuk tugas di minggu depan ini silahkan dikerjakan dan mulai secepatnya dibuatkan PPT videonya dan dikirimkan secepatnya kepada dosen ya. Nanti di dosen akan dipersiapkan untuk ditampilkan di link, kemudian juga sebelumnya akan mengalami tahap penilaian terlebih dahulu dalam pembuatan PPT, tutorial video, dan isi dari presentasi itu luar biasa ya. Yang nggak bisa jangan menjadi beban, karena ini menjadi potret kita sampai di mana kemampuan kita, sehingga nanti saat Anda lulus kemudian jadi ASN, kemudian di perusahaan dan yang lainnya, ini kalau ada tugas atasan untuk rapat-rapat virtual menyiapkan tutorial video seperti ini, Anda sudah terbiasa. Silahkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai schedule bisa dilaksanakan ya, gitu. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, untuk materi hari ini saya kira cukup ya. Kita ingin bagaimana nih talenta dari semua mahasiswa ini, saya pikir pasti lebih bagus daripada dosennya bahkan ya dalam menerangkannya. Nanti dosen juga mengawal di situ ya untuk meluruskan, berdiskusi dan lain sebagainya. Cuma di poin tugas ini kita ingin menggali kompetensi bagaimana kesiapan dalam membuatkan tutorial pembelajaran. Karena yang kita rasakan, dan ini juga masukan dari dunia usaha, dunia industri, di luar sana itu banyak sekali presentasi-presentasi yang meyakinkan
mitra perusahaan, mitra tempat kerja Anda nanti, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mampu di bidang presentasi, kemudian juga public speaking dan menyiapkan materi secepat mungkin ya. Apalagi kalau Anda pimpinan, nanti ada bahasan yang harus dirapatkan, Anda membuatkan PowerPoint-nya, kemudian Anda menyampaikan, menerangkan kepada bawahan Anda. Nah, jika dirasa ini bawahannya sudah pada pulang, bisa dilakukan secara virtual. Atau masih dalam kondisi pandemi, bisa dilakukan secara virtual dengan pembuatan video atau link, atau mungkin langsung dengan menggunakan virtual Zoom meeting ataupun Google Meet. Nah, pengalaman-pengalaman dalam tugas ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang berharga untuk mempersiapkan Anda di dunia kerja dan di dunia nyata, karena ujian yang sebenarnya adalah memang di tempat kerja nanti ya, kalau di hanya pendidikan. Jadi kalaupun ada kekurangan, kesalahan, jangan alergi, namanya juga pembelajaran. Baik, itu saja, mudah-mudahan materinya bisa terpahami dengan baik, dan seluruh tugas yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Setiap kelompok bisa mengerjakan, dan khusus untuk kelompok pertama ini bisa secepat mungkin dan bisa ditayangkan untuk minggu depannya. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian, dan ucapan terima kasih untuk semua yang sudah menyimak dan attend dari awal tadi masuk sehingga sampai saat ini mau berakhir. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Mohon maaf juga apabila memang dalam penyampaian banyak kalimat juga yang kurang berkenan di hati mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.